Tuhan baik. Kebaikan Tuhan kita bisa lihat ya, tatkala kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Saudara, apa yang kita lakukan saat ini? Banyak orang yang ingin beribadah, tetapi mereka dibatasi. Mereka tidak dapat, dibatasi dengan banyak-banyak hal. Ada yang punya masalah yang terlalu berat sehingga tak tinggal di rumah, diam di rumah. Ada yang dibatasi karena dengan penyakit. Ada dibatasi dengan ya hal-hal yang mempengaruhi hati sehingga mereka lebih cenderung mencari tempat-tempat yang berkenan di hati. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa datang beribadah kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Satu ayat saja. Kolose pasal 3 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bumi. Silakan duduk. Terjemahan baru dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sama. Saudara, Rasul Paulus kita tahu bersama bahwa dia adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia dipanggil Tuhan ya, tatkala Tuhan Yesus sudah naik ke sorga ya. Jadi dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi tatkala dia ya mau menganiaya orang Kristen di Damsyik, maka di saat itulah Tuhan panggil dia. Nah saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan panggil Rasul Paulus. Tuhan mengajar dia. Panggilan Tuhan, matanya menjadi buta jadi gelap. Kemudian dia dituntun ya. Nah dia diajar oleh Tuhan selama 3 tahun lebih. Dia dibentuk, diproses, diisi dengan kebenaran ya. Karena memang di saat Rasul Paulus ada, dia belajar tentang hukum Taurat. Karena di zaman itu adalah masa transisi antara hukum Taurat masuk ke hukum anugerah dan kebenaran ya. Hukum Taurat itu dibawa oleh Musa, anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan tatkala dia dibentuk, dia diajar oleh Tuhan ya. Dan bukti bahwa Paulus diajar oleh Tuhan kita baca di dalam Galati 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Minta tolong dibaca. Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Iya. Injil yang aku terima, pengajaran yang aku terima, bukan aku terima dari manusia, tetapi langsung wahyu daripada Yesus Kristus ya. Saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus ada juru selamat kita. Kalau dia memberikan pasti yang terbaik ya. Sebab itu saudara, Paulus ya, benar-benar dia berpegang teguh atas pengajaran. Nah karena dia berpegang teguh pada pengajaran, dan dia bukan juga enak-enak, dia mengalami berbagai tantangan ya, menghadapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, pengajar-pengajar sesat, membawa ajaran-ajaran yang salah sehingga menyesatkan jemaat, menyesatkan banyak orang. Dan Paulus datang saudara sekalian untuk menyatakan bahwa inilah pengajaran yang benar.
Paulus itu saudara, dia disertai Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi saya dan saudara juga. Dia akan mengajarkan hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dia ajar. Karena kadangkala kita manusia terbatas. Meskipun kita sudah sekolah tinggi, ya mungkin sudah S1, S2, S3, tetapi terbatas juga. Tetapi kalau Tuhan yang mengajar, ya itu tidak terbatas. Sebab itu Nabi Yeremia dia katakan, berseru kepada Tuhan, artinya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang terlindung, yang kita tidak tahu dengan akal kita manusia, diungkapkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang ungkapkan, maka itu ya dan amin. Tidak salah, saudara. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan baik-baik. Paulus katakan, dia mengkuatkan jemaat yang ada di Kolose, ya, supaya tetapkanlah pikiranmu dalam perkara-perkara yang ada di atas, jangan pada perkara-perkara yang ada di bumi. Saudara, zaman sekarang, ya, kita menghadapi zaman baru atau dikatakan akhir zaman, di mana saudara sekalian pergolakan, ya, kegoncangan semakin terjadi. Ya. Ini akhir zaman, saudara. Apa sebab, saudara sekalian, yang menggoncangkan dunia, yaitu saudara sekalian Tuhan sendiri. Dikatakan dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, aku akan menggoncangkan bumi ini. Ya, bukan cuma bumi tetapi langit juga akan goncang. Sebab itu goncangan-goncangan yang terjadi itu sangat meresahkan gereja Tuhan, meresahkan orang-orang yang percaya. Banyak kali kita mengalami kekecewaan karena goncangan-goncangan ini. Kita digoncang, saudara sekalian, masalah politik, ya. Karena namanya politik itu, saudara, tidak tetap, berubah-ubah. Dan politik itu tentunya banyak menyakiti, menyusahkan. Kadangkala, ya, dia pro ini, maka kadangkala waktu baru dia pro itu, ya. Musuh bisa menjadi, ya, lawannya, kemudian lawan itu bisa menjadi musuh, ya. Jadi tidak ada teman yang abadi. Itu politik. Digoncangkan, saudara, sehingga terjadi percekcokan dalam dunia. Terjadi percekcokan, terjadi peperangan antara satu dengan yang lain. Matius 24, bangsa akan melawan bangsa, terjadi peperangan yang besar. Kerajaan lawan kerajaan, saling membunuh. Itu sudah dinubuatkan akan terjadi. Karena perebutan kekuasaan. Soal ekonomi sangat mempengaruhi. Ekonomi, saudara sekalian, mempengaruhi keluarga, sidang Jumat. Bahkan setiap hari kita diperhadapkan dengan soal ekonomi. Masa semakin sulit. Karena firman Tuhan juga, Wahyu pasal yang ke-6, masa semakin sulit. Secupak gandum sedinar harganya, akan semakin naik barang-barang. Sehingga manusia menjerit. Pikiran menjadi kacau dan tidak tenang. Nah, kepada siapa dia mau datang? Kita, saudara sekalian, tidak mencari pertolongan manusia. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Sebab itu menghadapi kesulitan ini, berseru kepada Tuhan, ya. Berpikir-pikir tentang Tuhan, ya, saudara. Karena Tuhan sendiri dikatakan dalam kitab Injil Matius, ya, pikiran-pikiran kita dikatakan, di mana hartamu, di situ pikiranmu. Kalau kita mengumpulkan harta sorga, kita tentu berpikir-pikir tentang sorga. Tapi kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini, di dunia ini, maka kita berpikir-pikir tentang dunia ini. Dan itu beda, pikiran Tuhan beda dengan pikiran manusia, itu bertentangan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Sebab itu pikirkanlah tentang Tuhan.
Kemudian saudara sekalian masalah budaya juga, ya. Budaya saudara sekalian sangat mempengaruhi gereja Tuhan. Ya. Kita melihat kalau kita mulai buka medsos, Facebook, ya tentunya awal di situ dia tanya, apakah yang Anda pikirkan, saudara? Buka Android, dia tanya di situ, apa yang Anda pikirkan? Ya. Namanya manusia, saudara sekalian, dia tetap berpikir. Pikiran Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia itu bisa mempergunakan pikirannya dengan baik. Ya. Karena saudara, memang pikiran-pikiran ini yang perlu dikontrol. Pikiran-pikiran ini yang perlu dibentuk. Sebab itu firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Sidang Jemaat, mau pikirkan barang yang ada di atas atau barang yang ada di bumi. Kalau barang yang ada di bumi, kadangkala kita mengalami kekhawatiran tentang hidup. Kadangkala Tuhan izinkan kita berkekurangan. Kita mulai berpikir lagi, so kurang makanan, so kurang kebutuhan. Ini pikiran-pikiran yang mempengaruhi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya kalau diberkati pun jadi pikiran. Sebab itu segala berkat itu jangan sampai mempengaruhi iman kita. Raja Soleman, Raja Hikmat, dia minta kepada Tuhan, jangan terlalu kaya dan jangan terlalu miskin. Karena kalau dia terlalu kaya, dia akan lupa Tuhan. Ya. Artinya dia ikut maunya. Karena apa yang dia butuhkan ada. Setiap hari ibadah yang mungkin kalau kita diberkati, ya kita berpikir kemana kita mau jalan-jalan. Kita mau cari tempat yang indah, tempat yang baik. Karena fasilitas ada, uang ada, kendaraan ada, keluarga ya aman-aman, nyaman semua. Dia berpikir tentang yang baik. Nah ini saudara sangat mempengaruhi iman kita. Karena kadangkala dalam kesukaan itu kita lupa Tuhan, kita lupa beribadah, kita lupa berdoa, kita lupa berpuasa. Sedangkan ini hal yang dituntut oleh Tuhan. Firman Allah mengajarkan kalau kita mau dekat dengan Tuhan, ya, mari kita datang lewat doa. Ada masalah kita berdoa, kita doakan. Ya. Dan doa itu akan memberikan kekuatan. Apa yang kita tidak mampu, maka lewat doa itu Tuhan turun tangan. Sebetulnya Tuhan maha mengetahui. Ya. Tetapi kadangkala kita tidak tahu Tuhan. Sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu. Hati kita, pikiran kita, itu Tuhan lihat dari jauh. Jadi sebetulnya saudara, dalam keadaan kita posisi yang bagaimanapun, kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Sudah Suganti? Ini fungsinya kita datang kepada Tuhan. Ya, masalah apapun datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kadangkala saudara, kalau orang sudah diberkati, ya kadangkala dia tidak bisa lagi diatur, saudara. Tetapi mari kita dalam keadaan diberkati ataupun kita belum diberkati, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat ini ya relatif. Kita tidak akan bawa ke sorga. Apa yang kita miliki di dunia ini yang akan kita bawa ke sorga. Sebab itu jangan terlalu kita cenderung perkara-perkara yang ada di bumi. Yang ada di bumi dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ya, coba tolong dibaca. Karena segala yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan tubuh dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa itu bukannya daripada Bapa, melainkan daripada dunia. Terus? Maka dunia ini lenyap
demikian juga keinginan duniawi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama. Amin. Ya. Perkara-perkara yang ada di bumi ini, yaitu keinginan tubuh, keinginan mata, dan hidup dengan jemaah atau keangkuhan hidup. Itu semua ada dalam dunia ini. Ya. Bumi ini lenyap, maka segala sesuatu itu akan lenyap. Tetapi hanya ada satu yang kekal, yaitu firman Tuhan. Ya. Satu titik pun tidak akan pernah hilang. Ya. Tetapi dia itu kekal karena itu firman Tuhan sendiri. Ya. Nah, ini firman yang perlu orang taruh di hati dan kita pikirkan, kita renungkan siang dan malam. Ya. Amin. Karena kalau kita berpikir-pikir tentang Tuhan, Tuhan juga selalu melihat kita. Karena pandangan Tuhan kepada orang-orang yang ada kebenaran, melakukan kebenaran. Mata Tuhan itu dia memperhatikan kehidupan kita. Memang semua manusia Tuhan melihat, baik orang jahat maupun orang baik. Tetapi kita perhatian khusus, ya, Tuhan memperhatikan. Kalau Tuhan memperhatikan, tentunya kita tidak akan kekurangan. Yang penting, tatkala kita kekurangan, kita datang kepada Tuhan. Tatkala kita berlebihan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara, ya, kenapa saudara sekalian, ya, kita selalu berpikir-pikir tentang Tuhan, perkara di atas. Karena di dalam Ibrani pasal 14, Ibrani 14 ayat 13 kita baca firman Tuhan. Baca jelas. Dengan hal yang demikian biarlah kita keluar menghadap Dia di luar tempat segala kemah itu serta Salah. Ibrani 13 ayat 14. Karena di sini kita tiada mempunyai sebuah negeri yang kekal, melainkan kita cari negeri yang akan datang. Iya, karena di sini, di dunia ini kita tidak memiliki negeri atau kerajaan atau tempat yang kekal. Ya. Ingat baik-baik saudara, di dunia tidak kekal. Tetapi mari kita cari negeri yang akan datang. Negeri apa itu? Filipi 3 ayat yang ke-20, yaitu sorga. Ini yang kita cari, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita berpikir-pikir tentang Tuhan. Ya. Karena Tuhan sebetulnya tahu pikiran kita. Yesaya 55 ayat 8. Kita baca firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Karena kepikiranku itu bukannya kepikiranmu, dan jalanmu itu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Iya. Demikianlah firman. Kepikiran Tuhan atau rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Pikiran-pikiran Tuhan bukan sama dengan pikiran kita. Sebab itu saudara, ubahlah pikiran kita supaya kita bisa mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Karena memang manusia banyak pikiran. Amin. Karena pikiran inilah yang membuat kita stres. Tetapi kalau kita berpikir-pikir tentang Tuhan, maka semuanya Tuhan akan selesaikan. Sebab itu apalagi yang kita mau pikir-pikir, saudara. Ya. Waktu sudah sangat singkat. Ya. Tuhan semua datang. Kemudian pikiran kita belum terkonsentrasi kepada Tuhan. Tatkala kita dijemput Tuhan, apa yang kita mau bawa? Seberapa banyak milik kita yang kita akan pegang cuma di tangan, sudah terbatas. Tapi mari kita kumpulkan harta sorga. Tuhan tahu pikiran kita. Coba baca Mazmur 94 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan mengetahui akan segala
kepikiran manusia bahwa ia itu sia-sialah adanya. Tuhan tahu pikiran-pikiran manusia, semuanya itu sia-sia di pemandangan Tuhan. Ya. Jadi saudara, ini berbicara tentang manusia duniawi. Ya. Karena dia secara lahiriah berpikir tentang apa yang dia mau makan, apa dia mau minum, dia mau pakai, dia mau kebutuhan, itu yang dia pikirkan, saudara. Tetapi orang-orang rohani, ya, orang rohani dia memikirkan tentang perkara-perkara sorga. Ya saudara, sebab itu mari saudara, pikiran kita di hari-hari ini kita mau rubah. Kalau kita masih berpikir tentang duniawi, ya bukannya terus nggak perlu. Kita butuh soal perkara-perkara lahiriah. Orang butuh rumah, orang butuh biaya, orang butuh keluarga, itu orang butuh. Tetapi jangan sampai ini yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Karena saudara sekalian, kalau pikiran yang tidak diurapi, maka itu sangat berbahaya. Nabi Ayub dia katakan, ya, bahwa sebetulnya ya Tuhan tahu segala pikiran kita, ya. Coba baca Ayub 21 ayat yang ke-27. Ayub 21 ayat 27. Bahwasanya aku tahu segala kepikiran kamu dan segala sangka hatimu yang menyalahkan daku. Baca bagus-bagus supaya sadar mau dengar. Bahwasanya aku tahu segala kepikiran kamu. Aku tahu segala kepikiran kamu, itu Tuhan, saudara. Dan segala sangka hatimu yang menyalahkan daku. Segala sangka hati yang menyalahkan Tuhan. Karena ini saudara sekalian, terus terang ini direkam untuk YouTube. Tuhan tahu sampai sangka-sangka hati. Kadang-kadang kita mempersalahkan Tuhan, saudara. Tuhan lebih tahu. Nabi Ayub, saudara, dia tahu sekali. Karena dia pernah menjadi kaya, dia jadi susah. Dia dalam keadaan senang, dia puji Tuhan. Dalam keadaan susah, dia tidak menyangkal Tuhan. Kemudian Tuhan terus memberkati. Luar biasa pengalaman, saudara. Sebab itu jaga hati, ya. Jangan sampai ada kebencian, ya. Karena ini yang merusak iman kita, saudara. Kalau kita ada kebencian, apakah kita akan masuk surga? Tidak, saudara. Tetapi sekarang kita membersihkan. Tuhan sangat mengasihi kita. Keinginan Tuhan kita ini bersama-sama bersatu. Dan Tuhan melihat kebersamaan itu sangat indah. Ya. Yesaya Mazmur 133 ayat 1 mulai. Ayat 1. Ya. Nyanyian Hamalot dari Daud. Lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Terus Adalah ia itu seperti minyak yang indah-indah pada kepala, yang turun kepada janggut, yaitu janggut Harun, lalu turun sampai ke leher jubahnya. Adalah ia itu seperti embun dari Hermon, yang turun kepada bukit-bukit Sion, karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. amin, saudara, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Saudara, tentunya kita mengharapkan yang demikian. Tuhan juga mau demikian. Alangkah indah dan sangat baik apabila ada kerukunan dalam keluarga, suami istri, rukun dan damai. Anak-anak, cucu-cucu rukun dan damai. Sama-sama datang kepada Tuhan. Sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini maksud Tuhan. Sehingga berkat Tuhan akan dicurahkan memenuhi keluarga pilihan Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, kebanggaan sebab itu jangan ada perceraian di antara tubuh. Ya. Jangan saling memfitnah, saling mengejek, saling meninggalkan. Tetapi
Mari bersatu di dalam Tuhan. Karena saudara, kebersamaan ini tidak kekal juga. Sebab manusia satu kali akan mati. Kita akan terpisah. Dan perpisahan ini tentunya menentukan di mana kita akan pergi. Dan tentunya tujuan kita sorga. Orang yang hidup dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menuntun dia ke sorga. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, maka saudara sekalian akan ke neraka yang kekal. Dan ini adalah merupakan dalam tantangan bagi saya dan saudara dalam pergumulan iman. Ya. Sebab itu saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, jaga apa? Bukan Paulus, Raja Soleman. Amsal 4 ayat yang ke-23, peliharakanlah hatimu lebih dari segala yang patut dipeliharakan. Sebab dari dalam hati itu keluar segala hal-hal yang jahat. Nah saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal yang jahat kita lakukan kalau hati kita dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Jadi tatkala kita Roh Kudus menguasai hati kita, maka kita berpikir yang positif. Tetapi hati-hati, jangan sampai ya iblis menggoda, mengganggu kita. Jangan sampai iblis masuk di dalam hidup kita. Ya. Kalau iblis masuk, saudara, maka apa yang terjadi akan rusak pikiran kita. Kita melihat, saudara, tatkala iblis masuk ke dalam pikiran hati Yudas. Ya. Mari kita baca Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat yang ketiga. Lalu iblis pun masuklah ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, yaitu seorang yang terhisap kepada 12 murid itu. Iya. Lalu masuklah iblis itu kepada Yudas. Ya. Tatkala iblis masuk, maka ya pikiran Yudas yang baik, positif, artinya rusak. Sehingga dia mencari jalan bagaimana menjual Yesus. Dia menawarkan kepada kepala-kepala imam, jika aku membawa dia kepada kamu, berapa kamu bayar kepadaku? Yesus adalah kebenaran. Kadangkala kita tidak menyadari, kita juga dapat dipakai oleh iblis. Tatkala iblis masuk dalam hidup kita, maka kita mulai menjual kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan. Kita mulai menjual kebenaran. Artinya saudara sekalian, kita tidak lagi melakukan kebenaran, kita melakukan kejahatan. Ini hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai iblis masuk. Karena kalau iblis masuk, dia akan menghancurkan hidupmu, ya. Dia akan menghancurkan keluargamu, ya. Yang awalnya hidup rukun dan damai, tetapi tatkala iblis masuk di antaranya, maka akan terjadi percekcokan. Sebab itu, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Kalau suami kita salah, tegurlah dengan kasih. Ya, sudah salah. Kalau istri salah, tegur, ya. Jangan ya suami so salah, istri cuma ikut-ikutan, ya. Istri so salah, suami ikut-ikutan, ya. Artinya saudara sekalian, kita membiarkan dia akan binasa. Demikian juga kita dalam menjaga anak-anak dan cucu. Kalau anak-anak kita salah, tegur, ingatkan, kasihan. Ya. Orang tua tidak menginginkan anaknya binasa. Amin. Orang sayang anak-anak, cucu orang sayang. Orang tua rela berkorban untuk anak-anak supaya hidupnya baik. Tetapi bagaimana kita mendidik anak itu? Ya, didiklah dengan baik. Memang kita bisa mendidik dengan ramah, lemah lembut, setengah keras. Kalau tak lalu kabal, didiklah dia dengan keras, ya. Agar supaya hidupnya itu mengerti yang baik, yang benar. Amin saudara. Sehingga anak kita tidak salah jalan.
Karena zaman sekarang, oh itu godaan luar biasa. Ya. Karena semua sudah terbuka dengan Android. Segala kejahatan-kejahatan. Namun di sana juga ada kebenaran-kebenaran. Ada petunjuk-petunjuk. Hati-hati saudara sekalian, anak-anak muda. Meskipun saudara sekalian orang tua juga bisa terpengaruh. Karena saudara sekalian, media sosial yang ada sangat terbuka. Coba baca 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Akan tetapi aku takut kalau jadi seperti ular, memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya, demikianlah juga rusaklah pikiranmu, dan renggang daripada tulus ikhlas dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Haleluya. Paulus takut jangan sampai ular memperdayakan kita. Dia akan masuk dan memperdayakan kita. Maka dikatakan di situ, maka rusaklah pikiranmu, renggang daripada ketulusan yang menuju kepada Tuhan. Hati-hati saudara sekalian, karena memang Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 27, jangan kamu beri tempat kepada iblis. Iblis itu kita tidak beri tempat, tetapi saudara, dia seperti singa. Kata Rasul Petrus, seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang bisa dia injak, dia saudara sekalian bisa pengaruhi, dia bisa masuk dan menghancurkan. Jadi sedangkan tidak diberi tempat pun dia masuk. Apalagi kita membuka celah. Iblis masuk di mana? Iblis bukan masuk, saudara sekalian, di lubang hidung, saudara. Dia masuk dalam hidup kita lewat indera kita. Ya bisa juga dia masuk lewat hidung. Tapi banyak kali iblis masuk lewat mata, masuk lewat telinga. Kalau mata saudara sekalian, tak kala dia melihat yang indah-indah, dia pikir itu lebih indah lagi, lebih baik lagi dari ibadah. Ya, dia menuju ke tempat yang indah itu. Itu cara iblis menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kemudian dia mulai dengar gosip, orang bercerita, oh dia kok begini, dia kok begitu. Dia mulai percaya, memang dia tidak betul, memang dia kurang ajar, ya. Memang dia tidak bagus DP orang, ya. Orang jahat. Ini talinya saudara, iblis masuk saudara. Tetapi kalau kita punya kontrol Roh Kudus, maka saudara sekalian, Roh Kudus ini akan memberikan kita jalan keluar, keputusan yang benar. Ya. Karena Roh Kudus itu adalah merupakan roh sejahtera, ya, yang saudara sekalian membawa kita kepada ya segala kebenaran. Ya. Sebab itu saudara, ya Rasul Paulus katakan, biarlah kita memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 16. Ayat yang ke-16. Karena siapakah yang mengetahui kasih Tuhan sehingga dapat mengajar Tuhan, tapi kita ini menaruh kasih Kristus. Iya, terjemahan baru dikatakan begini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus. Karena dia penuh dengan kebenaran. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia memiliki 9 karunia Roh Kudus. Ya. Dia memiliki karunia hikmat, mengetahui rahasia kerajaan sorga, karunia ya perkataan marifat, mengetahui ya segala sesuatu, termasuk setiap hati manusia dia tahu. Karunia membedakan segala roh. Dia dapat bedakan ini dari Tuhan, ini dari iblis, ini dari manusia. Itu karunia-karunia yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kemudian saudara sekalian, karunia-karunia yang lain juga dia bisa miliki. Nah, ini karunia-karunia yang menuntun dia supaya dia tetap melangkah di dalam Tuhan. Ya. Namun saudara, pergumulan perjuangan yang Rasul Paulus alami itu bukan gampang, saudara. Meskipun dia disertai Tuhan,
membuat mujizat luar biasa, tetapi dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena saudara, ya, dia katakan dalam 2 Korintus pasal 1, ya, 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, minta tolong dibaca. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Karena tiada kami kehendaki, hai saudara-saudaraku, bahwa kamu tiada mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia, bahwa sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat, jauh lebih daripada kekuatan kami, sehingga nyaris putus harap kami akan hidup lagi. Ayat 9. Ayat 9. Bahkan kami sendiri menetapkan di dalam diri kami itulah hukum mati, supaya jangan kami harap akan diri kami sendiri, melainkan akan Allah yang membangkitkan orang mati. Iya, saudara, ya, Paulus katakan, saudara sekalian, bahwa kesukaran yang sudah menimpa dia di tanah Asia, ya, yang ditanggungkan kepadanya teramat sangat berat, jauh melebihi kekuatannya, sehingga nyaris putus harap akan hidup lagi. Jadi memang setengah mati, hampir mati, ya. Beban, masalah yang dihadapi melebihi kekuatannya. Tetapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Itu dia katakan kepada jemaat, ya. Pencobaan-pencobaan biasa sehingga kita bangga karena pertolongan Tuhan. Tetapi dalam pelayanan, saudara sekalian, Rasul Paulus benar-benar dia mengalami tekanan. Bukan sama dengan orang alami sekarang. Sebab itu, saudara, pergumulan kita, hamba-hamba Tuhan, itu memang sangat berat. Sidang Jumat sangat berat, ya. Melebihi kekuatan kita, nyaris putus harap. Bahkan dia taruh di dalam hatinya hukum mati, karena dia tidak mengharapkan hidup lagi. Saudara, ini luar biasa. Bagaimana dia mempertahankan kebenaran. Sebab itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ya. Kisah Rasul 20, minta tolong dibaca ayat 24. Ayat 24. Sebab ada seorang bernama 20, Kisah 20 ayat 24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku, asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Ayat 25. Sekarang ingatlah, aku ini ketahui bahwa kamu sekalian yang sudah aku lewati dengan memberitakan kerajaan Allah itu, tiada akan memandang mukaku lagi. Iya, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Dia tidak mengindahkan nyawanya berharga pada dirinya, ya. Asalkan dia dapat menyempurnakan jalan tanggungan dan jawatan yang dia terima daripada Tuhan, yaitu hendak menyaksikan dari hal anugerah Allah, ya. Saudara, dalam memberitakan Injil memang setiap hamba-hamba Tuhan harus taruh ayat ini, ya. Tidak mengharapkan, saudara sekalian, yang baik lagi kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan melihat kita sudah berusaha, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena tujuan kita sorga, ya. Sebab itu, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kami mengetahui bahwa jikalau kemah tempat kami diam di dalam dunia ini dirobohkan, kami beroleh suatu rumah daripada Allah, yaitu suatu tempat kediaman, bukan diperbuat dengan tangan, hanya kekal di sorga. Ya, saudara, dunia ini cuma tempat persinggahan kita, ya. Tetapi tujuan kita sorga. Sebab itu dalam perjalanan ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Kita melakukan apa kehendak Tuhan. Kita berusaha di hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang jahat. Iblis akan berusaha mengganggu kita, menghalangi kita, menghancurkan kita. Tetapi Tuhan senantiasa datang mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Sebab itu jangan kita undur daripada perhimpunan,
peribadatan bersama-sama. Karena dalam ibadah ini ada petunjuk-petunjuk Tuhan, ada firman Allah yang menguatkan, ada karunia-karunia yang berjalan, ada nubuatan, ada penglihatan, dan di sini tanda kehadiran Tuhan. Sebab itu saudara, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ya Tuhan tahu ya. Sebab itu Tuhan tidak mempercayakan mereka. Ayat-ayat yang terakhir saudara. Mari kita baca Yahya 2 ayat yang ke-23. Yahya 2 ayat 23. Maka pada waktu Yesus di Yerusalem, yaitu ketika hari raya Paskah, banyak orang percaya akan namanya, sebab telah dilihat oleh mereka itu akan segala tanda ajaib yang diperbuatnya. 24. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tiada mempercayakan dirinya kepada mereka itu, sebab dikenalnya mereka itu sekalian. Iya, banyak orang percaya kepadanya, tetapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka itu. Sebab dia tahu pikiran mereka itu tidak tulus, tidak baik. Pikiran mereka itu jahat. Saudara, mari kita saudara sekalian, dalam pemandangan Tuhan, bisa pikiran kita jahat atau tidak sesuai dengan Tuhan pemau. Tetapi tatkala kita merubah pikiran kita, maka Tuhan akan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, maka Dia akan menyatakan, Dia akan menunjukkan, inilah aku. Ya, percayalah kepadaku. Malah Dia akan memanggil, marilah kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu, masalah keluargamu, hal-hal yang terlalu sulit, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong saudara, kesedaran Tuhan. Ya, kita mau cari apa dalam dunia ini? Ya, pengalaman Raja Soleman, dia mengumpulkan harta yang banyak, tetapi dia katakan sia-sia semuanya. Itu terbatas cuma di dunia ini. Tetapi mari kita kumpul harta sorga. Di sana tidak ada gegat dan karat yang akan merusaknya. Dan tatkala kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya banyak harta di sana. Kita akan ada mahkota kemenangan. Dan inilah yang kita rindu-rindukan di hari-hari ini. Sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan orang jadi bodoh, iblis bikin bodoh saudara. Tapi orang mengerti kehendak Tuhan. Kita berusaha, cari hadirat Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama, dengan keluarga. Buat baik dalam dunia ini. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam kesucian. Jangan kita menyakiti. Tapi mari kita menjadi berkat. Menjadi terang di dalam dunia ini. Sehingga kita tetap bercahaya. Dan ingat jalan orang benar. Ya, semakin hari semakin bercahaya. Sampai kepada siang yang sempurna. Yaitu sorga yang tinggal kekal. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk pada doa dan penyembahan.